Silakan musik saudara. Kalaya terima pujian Bapa layak, terima pujian Bapa layak Tuhan. Beri pujian kami Tuhan bukan Yesus Raja di atas. Terus dan kami lagi Bapa layak, Bapa layak, terima pujian Bapa layak, terima pujian Bapa layak Tuhan. Raja di atas segala Raja di atas, Raja di atas segala, Raja di atas segala Raja, Raja di atas segala Raja. Kita buka sorak-sorai bersuara Tuhan. Semata yang kami kerjakan untuk Tuhan, fokus kami untuk Tuhan, sehingga hari ini kami memperingati hari kelahiran Tuhan. Kami percaya bukan masalah pesta pora, bagaimana hidup kami berubah karena kelahiran Tuhan dan kehidupan kami. Terima kasih hari ini Tuhan, gerejamu boleh melakukan perayaan Natal kedua sampai hari ini Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kami sebelum kami memberkati banyak orang di luar Tuhan. Tuhan ingatkan hamba-Mu untuk memberkati setiap umat Tuhan di dalam terlebih dahulu. Jangan percaya Tuhan yang bangun kepedulian satu sama lain. Maka nama Tuhan terus dipermuliakan di kehidupan kami. Bicara ya Roh Kudus, dengan bantuan-Mu kami boleh mengerti setiap bahasa firman-Mu dengan sangat mudah dan melakukan tepat seperti yang Kau kehendaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selalu bagi Bapak Ibu hari ini. Haleluya, shalom. Shalom. Sukacita. Amin. Siap liburan. Amin. Hai. Saya baru datang dari Solo tadi pagi Bapak Ibu. Karena saya punya tanggung jawab untuk Bapak Ibu. Dari kemarin saya di Solo habis 1 minggu ini, puji Tuhan kita telah nambah jiwa baru. Ya, 2 jiwa dibaptis kemarin. Jadi saya cuma naikin sama orang itu. Coba tanya sama saya, kan bukan orang Kristen. Kira-kira pikiranmu kenapa tidak mau terima Islam? Yutanya Bapak Ibu kecil. Puji Tuhan ya, logikanya dia ditangkap Tuhan. Karena saya percaya kalau bukan karena Tuhan, mungkin agak kecacauan juga pertanyaan mereka saudara. Puji Tuhan, saya kasih waktu beberapa jam. Kalau kamu sungguh-sungguh yakin sama Yesus, saya tunggu di sini. Tiba-tiba Bapak Ibu lihat hoki dan kita dibaptis di Bapak Ibu. Karena bagi saya, karena Tuhan lah, maka saya bilang ini. Tahu nggak saudara? Banyak orang mencari Tuhan, tapi ternyata apa yang dia cari selalu salah. Dia pikir Tuhan yang dia percaya benar, ternyata salah. Saya bilang sama orang itu, harusnya kau bersyukur karena Tuhan yang pilih kamu. Kalau Tuhan yang pilih kamu tidak akan pernah salah. Amin. Jadi saya percaya Bapak Ibu tempat ini pun karena Tuhan memilih Bapak Ibu. Karena banyak gereja besar, banyak gereja yang luar biasa megahnya, tapi saya ingatkan Tuhan, bukan seberapa besar gereja kita, tapi seberapa kuat tali persaudaraan kita sama lain. Amin. Kita buka kita ke 1 Yohanes 3:17. Jadi kereta dari malam penuh sekali dari Jakarta. Karena kemarin pun saya dari siang sampai sore di Solo itu penuh pada Bapak Ibu. Lalu dari malam saya pulang setengah 12 sih, S2 malam sampai sekitar jam setengah 8 di Jatinegara saudara. Yuk, 1 Yohanes 3:17, Biangkara 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Natal identik dengan apa? Hadiah. Ada banyak diskon di mall-mall kemarin. Ketika saya ke mall, saya gigit jari saudara. 50% diskon sepatu saudara. Aduh, saya bisa beli. Dan kalau saya bisa beli,
besok setelah tengah malam saya nggak bisa pergi pulang kampung, saudara. Saya tanya istri, boleh beli nggak? Mau beli kamu pulang. Kalau ukuran spesial, saudara. Kaki saya nomor 50. Itu kalau punya berkat Tuhan bisa sepatu saya nomor 50. Berarti nggak mungkin harga agak murah. Saudara. Tapi peran bagi saya, sehingga saya tahu bahwa bukan masalah sepatu baru, saya bisa menentukan. Saya punya baju baru hari ini. Amin. Kemarin saya mau pelayanan sore, saya tidak punya batik. Teman saya kata, saya beli batik. Emang ada ukurannya? Kalau ada ukurannya beli ya. Tergantung harga dulu. Sudah. Cara gambarnya bagus, saudara. Boleh nggak ini? Boleh. Saya nggak harganya, saudara. Saya baru harganya ketika saya pulang dari tempat itu, saya, mahal juga ya. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya. Kita memberi dan menerima kado kepada keluarga, sahabat, atau orang yang dekat dengan kita. Namun ada satu perkara yang penting bagi kita hari ini. Jika Yesus adalah alasan Natal, adakah kita memberi hadiah untuk Tuhan? Kalau orang cross kado, berarti tukar kan? Tukar kado. Berarti Natal sama apa yang diartikan apa kan? Kado. Yang lain siapa? Yesus. Tapi yang cross kado kita. Saya balik hari ini, kalau Yesus alasan untuk Natal, apa yang kita beri untuk Tuhan? Bagaimana caranya? Berikan hadiah kepada Yesus yang sekarang berada di surga. Matius 20:40. Dan benar? Yesus sendiri sudah memberi jawaban. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk apa? Salah seorang dari apa? Saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Puji Tuhan, anak yang kita doakan sudah operasi kedua kemarin. Dan puji Tuhan, dia selalu teriak, Tuhan Yesus tolong saya. Waktu saya turun kereta, kan saya pernah ngajar sama orang itu. Nah kalau saya ke Solo, saya ketemu kamu pertama kali. Lalu pas sampai di rumah saya, baru jam 9 malam. Kamu boleh masuk? Boleh Pak, pendeta boleh masuk. Sudah. Bapaknya bukan orang Kristen, sudah. Tapi sampai hari itu, Om, terima kasih Om. Kenapa? Sudah doakan saya. Bukan karena saya. Karena apa? Tuhan Yesus. Ajarin saya Om, supaya saya bisa berdoa Om. Saya doain. Kasih beri yang kudus. Udah kelar, bapaknya pulang. Om Bimo apa kabar? Anak saya udah doa belum? Padahal bapaknya, kalau sekali kita ibadah, nggak pernah mau datang. Bahkan istrinya pun dilarang datang. Tapi dengan peristiwa itu, dia buka hati. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Akhirnya saya share bapak ini fotonya di grup. Lalu kemarin sebelum pulang saya teman. Udah bisa doa? Udah Om. Fix ya? Ya Om. Ajarin saya. Jadi orang yang patah sudah nyambung. Kemarin operasi kedua adalah bedah plastik bapak ibu, ambil dari punggung. Karena yang pertama agak bocor katanya. Tapi puji Tuhan, anak ini bisa bicara dan sudah bisa jalan sudah. Bagi saya sangat luar biasa bagaimana Tuhan proses dia. Dan bapaknya, Om Bimo, sebelum pernah doa anak saya dulu. Saya dulu bah. Kenapa? Doa sama-sama dong. Bapak ibu, malam itu doanya, kita doa, nyanyi. Yesus jamahlah hidupku, ada nyanyi, dan beri damai di hatiku. Satu kamar ada 4 bed, karena kita nyanyi pelan-pelan. Yang sono nyanyinya juga kenceng. Tapi versi mereka. Pada sebelah sini yang biasa mereka sepengajian. Udah Yesus jamah. Saya percaya bahwa itu kado Natal untuk setiap orang yang rindu mencari Tuhan. Amin. Tuhan jawab. Orang yang baru baptis kemarin pun demikian Bapak Ibu. Masih nggak yakin? Fotokan dulu. Saya butuh HP. Kira-kira kamu yakin nggak beli HP? Yakin dong. Masalah percaya atau tidak dengan merek itu butuh proses. Tapi yang kau pakai produk saya Realme misalnya, atau XS1 saya. Saya proses, saya perhatikan, keren nih. Saya tambah yakin dan saya percaya bahwa produk ini bagus, kualitasnya. Tapi saya yakin saya butuh HP. Berarti kalau kau butuh Tuhan, kau yakin, kau terima Yesus hari ini. Pada kamu jambul Bapak Ibu, sama lagi.
Tuhanlah kekuatan. Sebelum baptis, jam 2 pagi saya bangun. Oh Tuhan, kasih nama dia ini. Tepat sudah. Namanya Yesaya. Kenapa? Karena Tuhanlah penyelamat dia, Tuhanlah kekuatannya, Tuhanlah perlindungannya. Semalam ada pertemuan keluarga, tengah-tengah saya suruh bicara. Saya bicara lah. Belum mau saya duluan. Shalom Elohim, Shalom Leka, Assalamualaikum. Tapi saya ngomong, saya sepilin bahasa-bahasa Jawa, saya sembilan Alkitab, saya bilang tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa? Bapak Ibu, jadi Tuhan ingin hari ini Bapak Ibu ngerti bahwa kado Natal bagi yang membutuhkan Tuhan yang pernah kita pelajari. Natal bukan sekedar perayaan, tapi Natal tentang panggilan kasih. Sama saya, Natal bicara panggilan kasih. Kurang keras, Natal berbicara panggilan kasih. Berbicara panggilan kasih. Amin. Sebab banyak orang hari ini pada Bapak Ibu udah siap-siap belum sukacita. Ada dan hari mabok sedunia. Bisa lagi hari mualaf sedunia. Saya sambung lagi hari murtani sedunia. Karena Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua manusia. Kasih bukan sekedar kata, tetapi kasih adalah bentuk tindakan. Yohanes Penegur jemaat dengan keras di hati ini. Jika kita melihat orang yang membutuhkan, tetapi hati kita tertutup, itu bukan kasih. Berkali-kali saya ajarkan Bapak Ibu di tahun lalu juga sama kan. Kalau kita Natal nggak pesta pora, Natal soal berbagi kasih, bukan tuh Pak ada nggak pasang lilin, tak gue doain dulu. Saya tanya Kyo, pasang lilin Kyo, saya terserah Om. Tak gue doa lah supaya berjalan dari Jakarta ke Solo. Masalah lilin, saya doain dulu. Kenapa? Jangan dianggap ini perayaan. Tapi bagaimana maknai Natal tentang apa panggilan kasih? Itu apa ini? Alkitab tidak berkata kita harus kaya raya untuk memberi. Tapi yang Tuhan tanyakan kepada kita, bukan berapa yang kamu punya, tetapi apa yang kamu lakukan dengan yang kamu punya. Kalau kau berpikir bahwa gue mau beri buku kaya dulu, kamu kaya. Tuhan gue memberikan, tapi nanti Tuhan, kalau bahkan di Bapak Ibu, bahkan kalau ada orang, tapi mau doakan tanah saya, pasti mau omdo lagi. Nanti Pak Bimo kalau rumah tanah saya terjual 10% untuk Pak Bimo dan gereja. Kau senang sama saya. Akhirnya berkata, jika engkau bernasar harus dibayar. Jangan kau cepat-cepat mengucapkan nasarmu. Kan benar Pak Bimo. Nunggu kejual kita lihat dulu. Rumah harga 100 M misalkan. Dia bilang berapa tadi? 10%. Berapa 1%-nya? Wih, 100 M, 10%-nya berapa? 10 M. Pas dapat 10 M Bapak Ibu, orang itu bikin nih. Kebanyakan bingung 10 M lah. Buat gereja masih kecil, 10 kebanyakan. Kasih 1 juta cukup. Nah kita, Pak Bimo ada berkata Tuhan, puji Tuhan, nggak nanya berapa jumlahnya. Tapi bersuka cita, tapi orang itu kan bertanggung jawab sama Tuhan. Lebih baik gak usah bernasar Bu. Pak, baik ketika engkau terima berkat Tuhan, udah. Kalau orang yang baik untuk Tuhan, memberi untuk orang lain membutuhkan. Bukan berapa banyak kita berikan, tapi berapa banyak kasih yang kita taruh dalam pemberian. Kasih banyak-banyak tanpa kasih untuk apa? Dan bicara kita sekarang Indonesia, Aceh, ya Sumatera Utara, Sumatera Barat, saya selalu angkat topi Sambuda Sud. Udah masuk, ya mereka pakai mobil yang 8 ban, masuk dalam Bapak Ibu ya, bangun rumah sederhana dulu, kasih air minum dulu, cepat sekali. Karena saya tahu Buddha Sucipta sejak 2004 sama-sama melayani Jogja atau Bakumi, cepat mereka sudah sangat cepat. Tapi mereka kalau udah cuma berat jadi orang muda, enggak. Mereka terus memberi. Kenapa? Kalau pemberian tanpa kasih itu sia-sia. Maka kalau memberi harus dengan kasih.
Natal sesungguhnya kesempatan untuk beraksi, bukan hanya bernyanyi atau merayakan. Nah, saya udah doa tadi, masa itu pun saya doa dulu sebenarnya. Perayaan nggak ya? Perayaan nggak ya? Karena bagi saya kalau saya buat pesta perayaan, kan uangnya bisa untuk orang lain. Bagi saya, kalau Bapak Ibu punya berkata silakan. Saudara, yang kedua kita belajar. Kado Natal terindah itu adalah hati kita yang tergerak, saudara. Hati kita yang tergerak. Di kanan Bethlehem, ketika Yesus lahir, kita melihat pemberian yang paling besar. Allah memberikan putranya. Dia berikan. Terus Yesus memberi hidupnya. Di kanan dong, Bapak Ibunya berkat, sama-sama kita Israel. Palungan itu benar-benar tempat ibarat kasih makanan di hewan binatang. Domba di sana, boi luar biasa. Tapi dia cari tempat yang paling hina, yang tidak mau orang datang ke kanan itu, tapi dia di sana. Berarti Tuhan mencari orang-orang yang paling hina untuk dia selamatkan. Jika Allah memberi, bagaimana mungkin kita hanya menyimpan untuk diri sendiri? Ada banyak orang sekitar kita yang tidak membutuhkan hiasan, tapi membutuhkan perhatian. Yang saya lakukan pos PGTD Solo, saya kan langsung berkat. Yang kita lakukan dengan perhatian, akhirnya bicara, perhatian, diterima padanya, curhat. Dengan curhat, dia nanya, terus selama ini dia lahir di tengah-tengah keluarga yang gue nggak ngerti lo ngomong apa. Dengan logika mereka nggak bisa Bapak Ibu. Tapi ketika dia ketemu saya menanya dong Om, silakan nanya. Pertanyaan pertama, menurut Om Bimo, apakah dunia ini diciptakan? Ya. Menurut kamu apa? Tapi saya tahu jawabanmu apa. Teori Big Bang. Apakah das tiba-tiba ada? Terus saya tanya dia, terus kalau manusia lain ada apa? Karena reproduksi Om, laki-laki dan perempuan. Saya tanya lagi yang mau saya kejar. Ketika Hawa diciptakan enggak? Iya. Dari mana? Tulang rusuk? Ada. Pertanyaan saya, ada saya diciptain. Gak mungkin tiba-tiba muncul. Oke, jalan. Mulai berpikir. Menurut Om Bimo, apakah surga itu diciptakan Tuhan? Iya. Apakah neraka diciptakan Tuhan? Iya. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan ciptakan neraka? Kenapa? Berarti Tuhan ingin manusia binasa. Kata siapa? Generasi belakang. Karena banyak orang Kristen ditanya nggak bisa jawab. Kenapa di tengah-tengah lahir orang Kristen nggak ngerti? Masih banyak jawab tadi. Kalau kau yakin butuh Tuhan, kau pasti terima Yesus. Masalah percaya, proses. Saya bilang macam gini, saya pun masih baca belajar. Bukan pun Natal, tapi sebuah pelukan dan dukungan. Ketika saya peluk dia bilang, makasih Om Bimo. Saya makasih loh. Makasih aku diterima. Bukan saya terima, Tuhan Yesus terima kamu. Sudah. Pulang, terus minta dibaptis, dia foto atau baptisan di tengah-tengah keluarga dia sangat banyak terus. Radikal juga. Dia foto tuh akte baptisnya. Kalau dia beli ke tukang perhiasan, dia beli kalung salib, dia posting. Dia posting namanya Yesus. Bukan seberapa besar yang gereja mau lakukan, tapi seberapa kita bisa ibadah. Semoga tempat ini renovasi segera cepat selesai. Kalau tidak pun kita tunggu sampai selesai. Bapak Ibu, ketika kita memberi, kita sedang meniru Tuhan yang telah memberi segala kepada kita. Memberi bukan kehilangan, memberi adalah menabur. Saya punya benih, saya tabur. Kira-kira benih dalam tangan saya tadi hilang nggak? Atau sudah investasi? Investasi. Saya taruh benih, investasi. Waktunya dia tumbuh. Satu benih, ketika tumbuh, dia bisa menghasilkan beberapa ratus benih lagi.
Kenapa? Karena benih tadi tumbuh dan masa benih-benih baru. Itu yang kita kerjakan hari ini. Saya cuma menaruh benih untuk Tuhan, untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu menabur lagi pada orang lain. Terus begitu Bapak Ibu. Supaya apa? Bukan untuk saya, bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Seorang penulis dan seorang teolog A.W. Tozer, beliau berkata demikian, kasih yang tidak berkorban bukanlah kasih, tapi hanya kata yang kosong. Saya ditahan dari malam, Pak Bimo, kan besok pagi kita bisa ibadah Pak Bimo, kami juga ingin ibadah hari Minggu. Nanti, kenapa? Karena minggu ini, hari Minggu, kita ibadah Natal dan ibadah terakhir, harus berbagi kasih. Tapi kami juga butuh kasih Pak, kasih bulan Januari, bagi-bagi tempat. Maka ini berarti ketika seseorang yang kekurangan merasakan kasih Allah melalui hidup kita. Pertanyaan saya tahun ini, apa kadomu untuk Tuhan? Mungkin kita tidak bisa membantu semua orang, tetapi kita bisa membantu satu orang, dan bagi orang itu sudah cukup. Jujur Bapak Ibu, untuk berkat ini saya berupaya. Saya cerita kiri, bukan saya berpangku tangan. Karena saya punya kewajiban memberi makan domba-domba ini. Tanggung jawab saya memberkati Bapak Ibu. Nah, kita bagi tugas kan, Bapak Ibu bawa makan sama kotak, terserah mau gorengan kek, bawa kacang, terserah lah. Tapi tugas gereja kasih makan domba-domba yang ada. Karena itu adalah kasih Tuhan. Saya berupaya. Malam Jumat harus saya khotbah di sebuah perusahaan besar BUMN Bapak Ibu. Harus saya mau khotbah sedangkan Joy Tobi. Saya bilang Kio, kan lu tahu hati gua. Fokus gua cuma jiwa. Ada jiwa dua orang nanya siapa Yesus. Bagi saya yang paling penting apa? Uangnya atau jiwanya? Bagi saya, kalau saya mau ikut ibadahnya, selesai itu hari Jumat. Selesai hari semuanya, saya bisa bayar semuanya. Tapi bagi saya enggak, saya penting jiwanya. Kalau jiwa itu Tuhan. Bapak Ibu saya bilang, yo sorry ya, hari Sabtu gue ngajak ketemu lo ya, suka saya ngajak ketemu lo, kenapa? Gue extend dulu nih, ada orang baptis. Apa bohong? Bapak Ibu tahu jiwa saya, hati saya, untuk saya jiwa, bukan Tuhan. Mari jadikan Natal bukan hari perayaan. Hari kesempatan untuk menyalurkan kasih Kristus. Bukan berupa itu, berupa sembako bagi orang selama setahun ini berjalan saya peroleh. Nah kita masih ada kekurangan. Bayangkan Bapak yang lebih kurang, terus kok gereja nggak peduli sama gue ya? Malah gue suruh berkati orang lain. Saya tanya saudara. Mungkin mengunjunginya kesepian. Makanya gue sering jalan-jalan ini. Yang kesepian siapa? Yang dikunjungi atau yang mengunjungi? Yang paling penting juga mengampuni yang melukai. Kalau banyak orang ketika dilukai nggak bisa mengampuni. Nah, sekarang saya bilang sama Bu Mary, lu sekolah deh. Kenapa? Kan lu bilang teman kita itu kalau ngomong berjam-jam nggak berhenti. Berarti menjadi telinga bagi yang sedang apa? Karena kasih tanpa tindakan hanya teori. Tapi kasih yang diwujudkan mengubah hidup kita. Natal bukan tentang seberapa besar hadiah kita terima, tapi seberapa besar kasih yang kita bagikan. Amin. Saya ingin Bapak Ibu tetap punya kasih kepada keluarga, kepada sesama. Bukan orang sama-sama Kristen Pak Bimo, tapi orang boleh. Saya selalu bilang ke teman saya, Bin, gue jadi pacar Kristen nih, ngapain lu? Gue bagi-bagi berkat, gak langsung. Berarti lu mulai tebang pilih dong kasih. Kalau sama-sama Kristen lu berkati, yang Kristen lu berkati. Terusin dong. Jangan-jangan yang non-Kristen membutuhkan sekali mereka berdoa. Ya pernah Bapak Ibu di dalam mulang? Jam 10 malam saya dikatakan Tuhan, saya berangkat nanti Bapak Ibu. Terus ternyata saya mampir sebuah supermarket yang masih buka malam ini. Di daerah sana Bapak Ibu. Nah, saya beli 10 ekor ayam, saya potong-potong. Kalau saya kotok-kotok pada jam 12 malam Bapak Ibu. Terus
Kalau saya sering ke situ, Pak Bimo, kenapa Pak? Enggak, Tuhan katakan saya ngasih 10 ekor ayam, saya sudah ke toko. Ayo masuk dulu. Ternyata Bapak Ibu, di ruang pertemuan, anak-anak sedang bilang, Tuhan, kami ingin makan fried chicken Tuhan. Yang saya kasih adalah ayam potong. Tapi satu sisi mereka sedang berdoa fried chicken. Kalau beli fried chicken kan mahal. Tuhan kasih sumber daya lebih banyak lagi, bisa makan berkali-kali lebih murah. Ternyata ada orang yang berdoa untuk sesuatu hal yang kita lawan. Waduh, perasaan Tuhan terima kasih, dan aku menjadi calon berkat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Apakah mereka orang Kristen? Ya, oleh hari ini saya mau ingin Bapak Ibu lebih peduli lagi, lebih peka lagi untuk orang-orang yang butuh kasih Tuhan. Amin. Ketika kasih Tuhan dibuktikan, mereka bukan teori, tapi mereka rasakan pedulian luar biasa Tuhan untuk semua. Doa kita tetap sama Tuhan sekali Bapak Ibu. Yuk, saudara komen musuh di depan. Jadi informasi Bapak Ibu, kemungkinan besar kita ibadah bukan minggu pertama Januari. Karena bisa saya bicara dengan pengelola juga, rencananya akan agak extend dikit renovasinya. Mungkin sekitar tanggal 5, tanggal 7 baru bisa mulai tempat ini. Berarti nggak bisa ibadah kan tanggal minggu. Saya usulkan juga kepada saya berdua Tokyo, bagaimana dengan minggu kedua? Oh silakan, nggak apa-apa. Tapi saya mikirin apakah minggu pertama kita online yang pernah kita kerjakan supaya kita punya ibadah, atau bagaimana kita bicarakan. Tapi seperti biasa tanggal 31 malam, tolong dia nanti ya link Zoom itu, kita doa sama-sama, ya kita pergantian tanggal doa sama-sama. Mungkin cuma 15 kita berdoa, tahan dulu, jatuh dulu, karena isunya sedang merebak mana-mana, akan ada tsunami di Selat Sunda. Kita doa supaya apa? Supaya malam pergantian itu penuh sukacita, bukan dalam guna musibah. Amin. Yuk, kita bersama Tuhan. Kita akan sudah berjamur seperti sangat Bapak. Kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupi, dosamu melingkupi, kasihmu Tuhan mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, amin. Kau selamatkan hidupku, ku mencari ciptaan baru, ku mencari ciptaan. Oleh karena kuasa dalammu Tuhan, oleh kuasa dalammu, oleh kuasa dalammu, dosaku, kekudusan melingkupi kami, melingkupiku, kasih Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidup. Ku mencari ciptaan yang baru Tuhan, ku mencari ciptaan. Oleh kuasa darahmu Tuhan, kuasa darahmu. Sebelum Bapak Ibu Saudara Penyampung Kudus minta ampun sama Tuhan jika engkau berbuat dosa pelanggaran yang mungkin tanpa sengaja kau kerjakan Bapak Ibu. Doa sama Tuhan. Yang sudah berdoa sama-sama saya undang untuk balik berdoa Tuhan. Yuk, yang sudah berdoa, kita sama-sama berdoa Tuhan. Kita angkat roti dari kepala kita. Seperti yang saya tekankan, harus sepakat.
Karena sepakat mendatangi puasa, kita berdoa sama-sama itu doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, yang kau pecah-pecahkan bagiku hari ini, agar aku tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam aku. Aku percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, tubuhku sehat sempurna, kaya menerima damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Kaya percaya hari ini kami tidak masuk rumah sakit, tidak sakit-sakitan. Kaya percaya segala kutuk 3, 4, 7 turunan telah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus. Kasih Yesus. Yang sudah makan tubuh Yesus, sama-sama kita anggur di atas kepala kita. Karena sepakat itu doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal, darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari atas kayu salib, yang kau curahkan bagiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku dikuduskan, disempurnakan segambar serupa dengan Allah. Kayak percaya hari ini segala kuasa jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjamah aku. Aku percaya hari ini setiap organ tubuhku, sel-sel tulangku yang dialiri oleh darah Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan gantikan dengan organ tubuh yang baru. Dalam Yesus Tuhan, kami percaya kami adalah kebenaran Allah. Dalam Tuhan, kami adalah ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu. Mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka bisa mendengar suara dari surga. Mulut kami punya kuasa, doa-doaku Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tangan kami punya kuasa, apa yang kau kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kaki kami punya kuasa, kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Saat kita minum darah Yesus dengan Bapak Ibu. Dengan syukur bersama Tuhan saya. Terima kasih. Haleluya. Dengan kasih-Mu, dengan pengorbananmu Tuhan, kami terima yang terbaik, kami terima kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah akan memberikan. Kami telah menyatakan tubuh darah Tuhan. Kami menyatu dengan Tuhan. Kami telah dengar firman-Mu hari ini. Kami mau dengar apa yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas doa kami. Berdoa untuk gereja-Mu Tuhan hari ini, yang hari ini terakhir kami ibadah pada tahun ini. Dengan sepanjang tahun tersisa Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai gembala, aku lepaskan berkat untuk setiap umat-Mu Tuhan yang tertanam bersama kami. Berdoa Pak Yosef diurapi Tuhan sehat sempurna, usia panjang, lebih berhikmat Tuhan. Kayak percaya wibawa Allah bersama beliau. Dr. Philip pun Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, sempurna matanya. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada berkat sampai dua malam yang tidak pernah putus yang akan bagi Dr. Philip. Berdoa untuk anak kami, adik kami juga Tuhan. Bapak, kedatangan-Mu lah kuserahkan itu dalam tangan Tuhan juga. Aku percaya dalam tangan Tuhan yang rusak Tuhan gantikan dengan baru. Yang gagal Tuhan jadi berhasil karena nama Tuhan. Saya percaya studi judo akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk anak kami juga pun diurapi Tuhan. Dan pelayanannya, dalam usaha bisnisnya pun dikhususkan berkat Tuhan. Berdoa untuk saudara kami Bu Mary Tuhan. Bersama 4 akhir hari-hari Tuhan.
diurapi Tuhan, di peraturan luar biasa. Berdoa untuk Eja Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, jadi wanita Tuhan, berjuang kudusan bermakna mulia Tuhan. Mau dengan perasaan hidup yang dapat daripada Tuhan, yang bukan dari Tuhan, kayak patah dalam nama Tuhan. Pekerjaan, mereka pekerjaan yang terbaik pada Tuhan. Berdoa untuk Gio Tuhan, diurapi Tuhan. Laki-laki dia laki-laki Tuhan, sehingga dia boleh bersemangat dalam usaha, bersemangat dalam masa muda Tuhan. Pakai luar biasa seperti tunas muda di tangan Tuhan. Terus bertumbuh kuat dan berbuah pada Tuhan. Ada juga Naomi, diurapi Tuhan bersama dengan Hugo Tuhan. Dalam studi dan masa depan mereka pun berkat Tuhan. Berdoa untuk Ibu Eci Tuhan diberkati Tuhan, Yesus bersyukur bahwa bidang akhir tahun Tuhan segala sesuatu Tuhan pulihkan satu persatu Tuhan. Berdoa lebih firm imannya pada Tuhan. Berdoa untuk anak kami Tiffany pun diurapi Tuhan, pandai cerdas tidak boleh berlupa, punya gelas unggul bersama dengan Tuhan dalam studinya Tuhan. Apa yang dibutuhkan Tuhan berikan. Dari pun demikian Tuhan, kontrol karakternya Tuhan. Ikat dalam nama Tuhan Yesus bekerja surga. Berdoa untuk adik kami Dr. Dini, Mas Tio diberkati Tuhan dan Fani Tuhan. Bersyukur kemarin rapat Fani yang satu Tuhan. Terima kasih janjimu kau berada dalam Fani Tuhan, punya masa depan indah bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk saudara kami Aib bersama istri dan mama itu diberkati Tuhan diberkati Tuhan. Senantiasa pelayan mereka pun diurapi dikuduskan Tuhan. Untuk Pak Isa Darius diberkati Tuhan masa tuanya hari Tuhan. Apa yang dia butuhkan Tuhan berdera. Saya Tuhan gereja mulai ke depan senantiasa masuk tahun depan penuh dengan sukacita. Saya berdoa tempat ini akan direnovasi Tuhan dengan setiap kebutuhan operasional, pengoperasian, renovasi kami letak dalam tangan Tuhan. Dari dekir batu rumah perkenanan Tuhan dalam tanganmu lah kau serahkan, kami serahkan gerejamu Living Indonesia. Sehingga setiap program-program pelayanan kami Tuhan baik di Jakarta juga prospek kami di Solo, Tuhan kudus memberkati. Bahkan setiap orang-orang yang saat ini sedang bersepakat dengan kami di Solo Tuhan, mereka terus ditambahkan jumlah biar orang-orang percaya Tuhan, sehingga mereka pun terus mudah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus akan melakukan perayaan Natal siang hari Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan kami berikan bersama Tuhan. Kami mau zabah mengupayakan seperti pesta Tuhan, seperti Tuhan. Bukan jumlah besarnya, tapi seberapa layak hati kami untuk berikan kasih. Terima kasih. Saya ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Melayani Tuhan, jangan
Enggak biar. Ya. Bapak Ibu, kita tutup ibadah dulu sebentar. Setelah ini kita akan merayakan Natal. Bapak Ibu, seperti saya bilang di grup, siap-siap kalau bisa perkeluarga Bapak Pujian. Ya, kita doa dulu yuk. Bapak Ibu tutup ibadah hari ini. Bapak mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan kembali setiap keluarga-keluarga yang menikmati hari libur dengan keluarga. Tujuan kami adalah supaya terang Natal itu berada di tengah keluarga. Kami tidak sibuk dengan pelayanan di Tuhan pada tanggal 25 atau tahun baru. Tapi kami ingin kami ada di tengah-tengah kehangatan keluarga. Sehingga terang tadi kami bagikan pada orang-orang keluarga kami yang belum percaya. Sehingga mereka boleh lihat bahwa ada Tuhan bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Berdoa sungguh. Setiap kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Bahkan ada yang berlibur Tuhan jagai. Setiap rumah kesalahan intimidasi, manipulasi dibiskan pada dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa terus sukacita Tuhan ada bersama kami. Juga di awal tahun Tuhan kami berdoa sungguh. Jika Tuhan berkehendak maka di minggu pertama kami ibadah. Tapi jika tidak kami akan secara online dan melakukan ibadah pada minggu kedua. Berdoa dengan gerejamu terus senantiasa berkenan depan Tuhan. Pelayan kami pun senantiasa menjadi harum-haruman depan Tuhan. Terima kasih. Kami akan terus ibadah kami terus hari ini dalam menentukan perayaan Natal. Kami undang Bapak Ibu sama-sama kita berdiri depan Tuhan hari ini. Dan terima berkat dari Allah Bapa di sorga pada siang hari ini. Mudah dan terima berkat dari Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan yang manis yang intim, yang berat, yang bersama Roh Kudus menjadi kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan mulai sejak hari sampai marada Tuhan menjawabnya. Sama-sama kita katakan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan, daerahku
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Selamat menikmati hari libur Natal dan selamat Natal dan selamat tahun baru. Dan kembali kita merayakan hari Bapak Ibu.